Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Damayanti, NIM 12010722988, Prodi Pendidikan Kimia kelas 3C. Yang saya hormati Ibu Elvianti, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ikatan Kimia. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Yang pertama, quantum Planck. Fisikawan Jerman Max Planck menerbitkan hasil studinya mengenai efek radiasi terhadap benda hitam. Dari sini kemudian terlahir kuantum dalam fisika modern. Melalui eksperimen fisika, Planck mendemonstrasikan energi pada suatu situasi tertentu dapat mewujudkan karakteristik zat fisik. Teori Planck mengatakan bahwa energi radian terbuat dari komponen-komponen seperti partikel yang disebut sebagai kuantum. Pada tahun 1918, Planck mendapatkan Nobel Fisika atas studinya, di mana ilmuwan seperti Albert Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, dan Paul M. Dirac membantu agar terciptanya mekanika kuantum, yang mana ada rumusnya yaitu E sama dengan HV, sehingga kombinasi mekanika kuantum dengan teori relativitas Einstein menjadi dasar dari fisika modern. Kemudian fisikawan muda bernama Niels Bohr pada tahun 1913 ia juga mengemukakan pemecahan, walaupun yang ditemukannya ini bertentangan dengan hukum fisika lama yang sudah mapan. Teori atom yang berani yang dibuat oleh Bohr, elektron akan memancarkan foton yang lebih tinggi ke orbit yang energinya lebih rendah. Ada juga dalam fisikawan klasik, partikel memiliki posisi dan momentum yang jelas dan mengikuti lintasan yang pasti. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg dia mengemukakan bahwa prinsip ketidakpastian yaitu di bawah skala atomik. Posisi dan momentum tidak dapat ditentukan dengan persis batas daerah terendah ketidakpastian. Maka ilmu fisikawan ini menyumbangkan pendapat tentang daerah ketidakpastian, di mana dengan rumus delta X dikali delta P lebih besar sama dengan H dibagi 4V. Baik, yang nomor 2 yaitu tentang rumus, di mana di situ diketahui bahwa V sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon, dan yang ditanya di situ adalah alfa. Kemudian rumusnya yang pertanyaan nomor 2 yaitu soalnya sebuah elektron bergerak dengan kelajuan 1,00 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Dimana yang pertama kita harus tahu itu diketahui bahwa V sama dengan 1,00 dikali 10 pangkat 3. Kemudian ditanya itu alfa, dimana alfa yaitu sama dengan H per M dikali V, dimana hanya itu tetapan Planck yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 34, kemudian per 9,11 dikali 10 pangkat minus 31, kemudian dikali lagi V nya yaitu 1,00 dikali 10 pangkat 3. Kemudian yang pertama kali kita kerjakan yaitu 9,11 tadi kita kalikan dulu dengan 1, maka hasilnya tetap yaitu 9,11. Namun pangkatnya kita jumlahkan, maka itu pangkatnya minus 31 ditambah dengan 3, maka hasilnya minus 29. Kemudian 6,63
dibagi dengan 9,11, di mana hasilnya yaitu 0,72 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian diganti jadi Nm, yaitu 0,72 dikali 10 pangkat 4. Kemudian jadi hasilnya 7200 Nm. Kemudian yang nomor 2B yaitu adalah diketahui juga dulu pertama, yaitu V-nya yaitu 6 km per jam. Di situ kita ubah dulu menjadi 18,07 meter per sekon. Kemudian yang kita cari tahu lagi yaitu di mana diketahui di situ ada M, yaitu 215 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 2,15 dikali 10 pangkat minus 1. Kemudian yang kita ketahui lagi situ ada tetapan Planck, yaitu 6,63 dikali 10 pangkat minus 34. Dan yang ditanya di situ juga alfa, di mana alfa dengan rumus H per, kemudian maka dijawab alfa sama dengan H per M dikali V, di mana hanya diketahui tadi di situ 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 joule sekon per M nya tadi kan kita ketahui juga di situ ada 2,15 dikali 10 pangkat minus 1, kemudian dikalikan dengan V nya yaitu 18,07. Ya, yang pertama kita kerjakan yaitu 2,15 dikali 18,07, di mana hasilnya 38,85 dikali 10 pangkat minus 1. Kemudian 6,63 dibagi dengan 3,85, yang mana hasilnya 0,17. Dan pangkatnya kita kurangkan, yaitu 10 dikurang minus 34 dikurang dengan minus 1 tadi, maka hasilnya dia jadi minus 33. Maka hasilnya itu 0,17 dikali 10 pangkat minus 33 meter. Kita ubah ke Nm menjadi 0,17 dikali 10 pangkat minus 24 Nm. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari soal tadi bahwa menunjukkan bahwa persamaan dari Broglie hanya dapat diterapkan di berbagai sistem sifat gelombang dan yang dapat teramati hanya untuk benda-benda yang mikroskopis. Kemudian dapat ditarik kesimpulan juga bahwa semua partikel dapat diasosiasikan dengan gelombang yang mana disebut dengan matter wave, dan ini hanya berlaku untuk partikel-partikel ringan yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Untuk pertanyaan nomor 3, untuk atom hidrogen sendiri, untuk menentukan energi dalam bilangan kuantum, yaitu kuantum utama yaitu N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena solusi persamaan Schrödinger untuk atom yang berelektron 1 berlaku untuk energi tertentu. Penentuan utama tingkat energi elektron dalam atom dan sebagai ukur kebolehjadian adanya orbital ditemukannya elektron pada tingkat energi itu. Sedangkan untuk atom yang berelektron banyak, menentukan tingkat energi tergantung dengan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Sebab gaya tarik-menarik yang lebih kuat yang ditimbulkan oleh nukleus dengan Z lebih besar dari 1 pada atom berelektron banyak, orbital 2s dan 2p tidak tergenerasi sebuah elektron di dalam atom berelektron banyak.
sehingga mengalami tolakan Coulomb dari semua elektron lainnya. Soal yang keempat yaitu 4 bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum yang pertama yaitu bilangan kuantum utama n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Solusi persamaan Schrödinger untuk atom berelektron 1 berlaku untuk energi tertentu dan juga merupakan penentu utama tingkat elektron dalam atom dan sebagai ukuran kebolehjadian orbital ditemukannya elektron pada tingkat energi itu. Maka serupa juga dengan tingkat energi yang ditemukan oleh Bohr. Maka dikatakan tadi pada soal 3 untuk menentukan tingkat energinya dia itu menggunakan bilangan kuantum utama. Adapun bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum Azimuth atau disimbolkan dengan L sama dengan 0, 1, 2, titik, sampai N dikurang 1. Mengapa disebut bilangan sudut? Karena dia menentukan bentuk orbital spesifikasi keadaan momentum sudut. Orbital elektron dinyatakan dengan huruf S untuk L sama dengan 1 dan untuk L sama dengan 0 dan untuk P L sama dengan 1 dan seterusnya. Untuk subkulit P sama dengan L sama dengan 1 dan M sama dengan -1, positif 0, positif 1. Mempunyai 3 macam orientasi yaitu arah sumbu X atau PX dan arah sumbu Y atau PY. Bentuk orbital yang seperti bola terpilin sepanjang arah sumbu. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum yang ketiga. Bilangan kuantumnya yaitu bilangan kuantum magnetik atau MI sama dengan 0, positif 1, positif 2, positif 3, sampai seterusnya dengan positif L. Merupakan terapan dari fungsi gelombang yang harganya berupa bilangan bulat dari M melalui 0 sampai positif M. Disebut juga bilangan kuantum orientasi. Mengapa? Karena menggambarkan orientasi orbital dalam ruang atau orbital subkulit di dalam kulit. Dan bilangan kuantum yang terakhir yaitu spin elektron. Ketika Strand dan Graves menggunakan atom Ag pada eksperimennya, di situ mereka mengamati bahwa adanya 2 pita. Maka hasil eksperimen mereka memperkenalkan bilangan kuantum keempat yang mana disebut dengan bilangan kuantum spin. Yang mana bilangan kuantum spin itu menggunakan 2 nilai yaitu positif setengah dan minus setengah. Bilangan kuantum spin juga berasal dari efek relativitas yang tidak termasuk dalam persamaan Schrödinger. Maka 4 bilangan kuantum sangat diperlukan untuk mencirikan secara lengkap tiap elektron dalam atom. Dan yang tadi 3 bilangan kuantum tadi itu dapat didapatkan dari persamaan Schrödinger. Untuk atom yang bilangan kuantumnya N, L, dan M. Sedangkan untuk spin elektron ataupun bilangan kuantum spin itu didapatkan dari efek relativitas, bukan dari persamaan Schrödinger. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu pelajaran atau nilai-nilai yang saya dapatkan, yaitu di situ dapat kita lihat ada di pertemuan ke-7 kalau tidak salah. Kita mempelajari situ ada tingkat energi.
di mana tingkat energi itu kan diurutkan dari yang terkecil dulu, seperti 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, seperti itu kan. Nah, di sini saya ingin memberitahu bahwa usaha yang kita lakukan itu harus dimulai dari yang kecil dulu, karena tidak mungkin kita mencapai usaha yang besar tapi kita tidak melalui yang kecil terlebih dahulu. Maka dari itu, kerjakanlah yang terkecil terlebih dahulu ataupun yang mudah terlebih dahulu, agar kita bisa mencapai sesuatu itu yang lebih besar dan dapat menjalankan yang lebih besar. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.